Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fajri Adi Genar Mukti. Kali ini saya akan mengkonfigurasikan AJRP menggunakan software Cisco Packet Tracer Student versi 6.2. Oke, langsung saja kita baca instruksinya. Kita dapat mengakses branch 3, branch 7, dan switch 3 menggunakan konsol dan meremote device lain menggunakan username admin dan password yaitu admin pass. Dan password untuk mengakses privilege exit mode adalah class. Untuk pengalamatan IP versi 4 adalah kita harus menyelesaikan desain IP versi 4 addressing dan mensubnet dari IP 192.168.1.0/24 dan kita akan membagikan ke 120 host untuk student di branch 3 pada interface G00.10 dan 60 host untuk fakulti dan staff di branch 3 pada interface G00.20 dan mengkonfigurasikan interval routing dan juga mengalamatkan di dalam fakulti dan staff VLAN ke host B. Ya, selanjutnya adalah kita klik branch 3 routernya dan klik CLI, enter, ENA, config terminal, dan kita akan memasuk ke interface G00.10 encapsulation .1q10. Lalu kita masukkan IP address di sini yaitu 192.168.1.1 dan subnet dan subnet passnya adalah 255.255.255.128. enter. Lalu kita masuk ke interface G00.20. Lalu kita lakukan enkapsulasi sama seperti tadi, encapsulation.qnk20 kali ini, dan kita masukkan IP address 192.168.1.129. lalu subnetnya adalah 125.255.255.192. enter. Iya. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke host B, desktop, IP configuration, dan kita ganti ke static, yaitu kita masukkan IP 192.168.1.130 dan IP dan subnet masknya adalah 192. Lalu default gateway-nya adalah 192.168.1.129 dan DNS servernya kita masukkan ini 209.165.201.14. Oke, kita close saja ya. Lalu kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu IP versi 4 routing, mengkonfigurasikan AJRP menggunakan IP versi 4 pada branch 3, mengaktifkan AJRP 22, dan kita akan mendirect network yang terhubung langsung
dan mendisablekan automatic summarization. Oke, langsung saja kita masuk ke branch 3 lagi, exit. Lalu kita aktifkan router EJRP22. Saya akan melihat dulu IP mana saja yang langsung terkoneksi. Oke. Ya, ini adalah IP yang langsung terkoneksi. Lalu kita masukkan networknya 92.168.0.0 dan wildmarknya adalah 0.0.0255. Lalu kita masukkan selanjutnya adalah 1.0 127. Lalu selanjutnya adalah 128 63 192, maaf. Lalu 31. Selanjutnya adalah 224 15. Lalu 240 hotmarknya ada 3 dan 3240 ya sudah melakukan new adjacency. Dan selanjutnya adalah 248 dan mungkin akan muncul new adjacency lagi. Oke, iya. Lalu langsung saja ketika no auto summarization. Oke. Enter. Lalu kita akan mengkonfigurasikan passive interface, yaitu dari gigabit Ethernet 01 sampai 00.99. Oke, langsung saja. Passive interface G01 0.10.20.20.88 dan .99. Enter. Ya, lalu kita akan mengsumarisasikan pada interface serial 001 dan serial 000. Exit. Masuk ke interface serial 000 IP summarization address EJRP22 192.168.0.0 255 maaf 2540
Ya, lalu kita masuk ke interface. Selanjutnya adalah 001. Lakukan sama seperti tadi, yaitu IP summarization summary address EJRP22, yaitu IP-nya adalah 192.168.0.0 dan 255.255.254.0. Ya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan directly connected di branch 1 yang langsung terhubung ke ISP. Oke, kita lihat dulu. Ini ISP yang langsung poin terhubung langsung dari branch 1 ke ISP adalah G00, dan kita masuk ke router branch 1-nya ENA. Config terminal, langsung kita masukkan default route IP route 0.0.0.0.0.0, yaitu pada interface G00, dan mengaktifkan router EJRP22, yaitu redistribute static. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah DHCP, mengkonfigurasikan, balik lagi di branch 3 sebagai DHCP server untuk VLAN 10 pada switch 3. Oke, langsung exit IP DHCP exclude address 9.2.168.1.10. Nah, untuk poolnya kita lihat dulu. The case sensitive pool name. Oke, pool name-nya adalah student dan harus sama ya dengan soalnya, yaitu S-nya besar. DHCP pool pool student. Kita masukkan networknya adalah 192.168.1.10.0 dan 255.255.255.128. DNS servernya adalah yang tadi adalah 209 dan 65.201 tuh 14. Salah. Oke, dan default routernya adalah 192.168.1.1. Oke, dan mengkonfigurasikan kembali branch 1. Oke, balik lagi, yaitu masuk ke interface G00, minta untuk IP DHCP dari ISP. Ya, sudah.
Lalu langkah selanjutnya adalah IP versi 6 routing, mengkonfigurasikan EGRP IP versi 6 di branch 7, router branch 7. Oke, ini, dan mengaktifkan IP versi 6 routing EGRP IP versi 6. Oke, EGRP nya adalah 222 dan router ID-nya adalah 7.7.7.7. Lalu advertise directly connected. Yang langsung terkoneksi dari router 7 adalah S000, S001, lalu G00 dan G01. Sumarisasi route for the lines atau connected router. Oke, langsung saja kita masuk ke router branch 7, yaitu config terminal, mengaktifkan IP versi 6 unicast routing dan mengaktifkan IP versi 6 router EGRP 222. Shut. Dan memasukkan ID dari EGRP nya adalah 7.7.7.7, lalu exit. Tadi adalah G00, G01. Oke. Masuk ke interface G00, kita masukkan ke EGRP G01, lakukan sama, kita masukkan, lalu interface S000 kita masukkan sama, dan interface S001 kita masukkan yang sama. Lalu exit. Lalu masuk ke S000 kembali dan melakukan IP versi 6 sumarisasi address EGRP 222, itu IP nya adalah 2001 DB8 A//42, maaf 47. Oke, lakukan yang sama S001. Ya, dan mengkonfigurasikan di branch 4 yang langsung terhubung ke ISP adalah S010. Kita melakukan default route,
double colon slash 0 10 enter. IP versi 6 router EJRP 222 distribute static ya. Lalu kita akan mengkonfigurasikan switch security pada switch 3 dan memberi banner dengan tulisan warning. Oke. Banner mode di warning. Oke, salah ketik. Console port login. Oke, kita masuk ke line console 0, password Cisco, login, exit, lalu encrypted enable password class. Oke. Enable secret class, lalu service pass encryption, lalu oke, kita harus men-shutdown port yang tidak dipakai. Kita lihat dulu, ini port 011, 15, 24, 03, 04. Oke. Range F05 sampai 10 karena 011 dipakai, jadi kita lewatin saja. F0 12 sampai 14 karena 15 dipakai. F0 16 sampai 23, lalu gigabit 01 sampai 2, enter, lalu kita shutdown. Lalu instruksi selanjutnya adalah mengaktifkan port security. F011, F015 dan F024. Maaf, kurang range. Lalu pada port-port yang aktif kita harus mengaktifkan port security. Port security only allow satu host. Oke. Maksimum
1 di sini, dan for security MAC address sticky. Lalu untuk violationnya adalah shutdown. Lalu kita harus mengkonfigurasikan BPDU guard spanning tree port fast, lalu spanning tree BPDU guard ini Oke. Selanjutnya kita akan membuat dan menamai VLAN pada switch 3 sesuai dengan VLAN table. Oke, kita lihat dulu. Langsung saja kita membuat VLAN-nya, itu VLAN 10. Name-nya adalah student. VLAN 20. Name-nya adalah faculty staff. VLAN 30 adalah guest. VLAN 88 name management. VLAN 99 name native. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan port ke dalam VLAN tersebut. Oke. 5 pas Ethernet 05 sampai 11. Switch port mode access. Switch port akses VLAN 10. Lalu selanjutnya adalah sampai 17, lalu G01 2. Pada tabel terlihat G1 11 dan 12, tetapi jika dilihat dari topologi maka hanya terlihat adalah hanya G01 dan G02, bukan G11 dan G02. Masukkan kembali switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke 18 dan 24.
switchboard mode akses switchboard akses VLAN 30, lalu satu sampai 4 switchboard, oh salah, bukan switchboard, akses terang karena dia masuk ke VLAN 99. Oke. Lalu untuk selanjutnya adalah configure connection between branch 3 dan S1. Oke. Kita lihat di sini adalah G00 karena dia adalah koneksi di antara switch 1 dan router branch 3. Masuk ke interface G01. Oh, yang di antara G01 yang di antara router branch 3 dan switch S1 adalah G01, bukan G00, maaf. Switchboard mode terang, switchboard terang kita masukkan ke native VLAN 99. Lalu spanning tree-nya kita melakukan konfigurasi, yaitu RSTP sebagai STP mode pada switch 3, exit spanning tree mode VST VLAN 10 root. Oke, ada yang salah ternyata. Router, aduh, oke, salah penulisan. Root primary, lalu spanning tree VLAN 20 root primary juga, tetapi pada spanning tree VLAN 30 kita kasih root secondary. Balik lagi ke S1 nya, spanning tree VLAN 10 root secondary spanning tree VLAN 20 root secondary spanning tree VLAN 30 root primary. Oke, lalu trunking and ether channel. Oke, kita langsung mengkonfigurasikan terang pada switch 3.
interface range F034 channel group mode no shot, memasukkan channel group ke grup 2. Nah, kita di sini baru memasukkan mode terang. Dan memasukkan ke native VLAN 99. Lalu selanjutnya interface 1.2 kita masukkan channel channel group 3 mode desirable, lalu no shot kita masuk kita masuk ke port channelnya sama seperti tadi, kita memberikan mode terang, lalu kita masukkan ke native 99. Nah, dan host A kita host A kita desktop konfigurasi DHCP ya. Sudah semua konfigurasinya, completionnya 99. Oh, hanya ada satu yang terlewat. Salah di router ID pada branch 7. Oke. Kenapa bisa salah? Karena jika kita masukkan router ID pada EJRP tadi yang saya masukkan adalah 777, maka dari completionnya akan berkurang 1. Tetapi jika kita tidak memasukkan EJRP router ID-nya, maka completionnya akan sempurna, yaitu 100 dari 100. Saya tidak tahu kenapa, karena saya mengikuti sesuai dari instruksinya. Tetapi jika yang tadi saya bilang, jika saya memasukkan router ID 777, maka completionnya akan berkurang 1 ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna. Terima kasih.